di Kristen konsep maksudnya patokan orang ini surga dan neraka itu nggak jelas bagi aku ya. Iya. Yang aku rasain ya. Iya. Makanya untuk surga percaya terus. Ya percaya, tapi kalau bikin dosa terus gimana gitu kan? Nah itu karena ada konsep keselamatan yang dalam tanda kutip dipaksakan gitu. Kalau di Islam kan jelas nih. Mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lu masuk surga. Di Kristen kan begitu. Kira-kira Hitler masuk surga enggak gitu? Ini kalau dia percaya ya. Iya. Harusnya surga dong. Hitler Kristen loh. Hitler Kristen dan dia percaya Yesus Tuhan. Harusnya dengan rumusan seperti ini dia masuk surga apa masuk neraka. Itu makanya banyak jawaban yang aku dapat jawabannya dari Islam kok. Nah. Saya dapat jawabannya semua dari keraguan-keraguan aku dari dulu tuh, pertanyaan-pertanyaan muncul tuh nggak dapat jawaban apapun dari Kristen. Jawabannya ngambang gitu kan. Malah dapat jawaban yang pasti jelas itu dari Islam rata-rata. Sama berarti. Gue juga dulu begitu. Karena ketika kita masih beriman tapi begitu kita menggunakan akal, mentok. Ketika kita mentok, dikasih jawabannya apa? Imani saja. Ya kan? Bertumbuh dalam iman. Kalau baik bertanya artinya kamu tidak beriman. Dan saya Ferry, sebelumnya agama Kristen, KTP Buddha, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi Feritan ini menjadi salah satu bukti bagaimana Islam diterima pada akhirnya oleh orang-orang yang berpikir cerdas, berpikir menggunakan akal sehat, menggunakan logika sehatnya, bukan mengandalkan doktrin dogma, apalagi modal imani saja. Diperkirakan di tahun 2050, jumlah Muslim melampaui jumlah Kristen. Dan diperkirakan sebentar lagi jumlah Muslim terbesar di dunia itu bukan lagi di Indonesia, bukan lagi di Pakistan, tapi di India. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa sih tahu itu dia pakai kerudung bisa pakai tangan itu? Apa yang dilakukan apologet Muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan. Sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Fakta Islam TV, kalau dulu ada yang ganteng-ganteng serigala, Masya Allah, sekarang saatnya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng you pada mualaf ya. TV, terima kasih selalu menyimak media edukasi umat Islam berisi konten-konten dialog, debat lintas agama, reaction dan narasi-narasi yang disajikan dengan gaya menghibur namun tentu tetap kritis dan logis. Buat yang belum subscribe, bismillah, barokallah, klik subscribe untuk mendukung dakwah ini agar Anda menjadi bagian dari gerakan bersama menghadang anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Kali ini sebuah video yang menampilkan seorang mu'alaf baru bernama Feritan dibimbing oleh mu'alaf lama Kodonditan. Artinya dua warga keturunan Tionghoa bermarga Tan ini mu'alaf. Donditan membimbing Feritan, Masya Allah ya, luar biasa. Tan membimbing Tan. Oten tentu makin panas dingin kalau seperti ini. Soalnya Feritan ini sebelumnya Kristen, aktif di gereja, tapi terus mempelajari agamanya sambil menyimak konten-konten debat lintas agama. Mempelajari Islam juga, akhirnya memutuskan masuk Islam. Iya sih, kalau mempelajari Islam untuk mencari kebenaran, mereka akan dapat berhenti dari kekafiran, memilih jalan hidup yang benar. Sedangkan yang mempelajari Islam untuk mencari hal-hal yang bisa diplesetkan, cari materi hujatan, dapatnya juga kekafiran yang makin bertambah. Nah, Feritan ini masuk kelompok yang mana? Yuk kita simak. Tapi yang aku ketemu juga rata-rata yang murtad dari Islam itu karena nyaman sih kok. Karena nyaman. Biasanya aja. karena begitu. Ya memang kita nggak pungkirin. Kita sama-sama orang yang pernah di dalam gereja lama, bukan setahun 2 tahun. Kita memang tahu di dalam gereja memang kita merasanya nyaman. Udah gitu seminggu cuma sekali, ya kan. Ketika ke gereja juga cuma nyanyi-nyanyi gitu. Aku ingat banget kok di titik yang aku udah mulai tahu kebenarannya Islam, di titik itu aku malah kayak protes, kenapa masih begini sih gitu. Kenapa masih Islam sih yang benar gitu. Yeah. Sampai
aduh ini berat nih gitu. Maksudnya kan aturannya banyak, apa segala macam, larangannya banyak gitu kan. Sekarang ginilah, kita ngambil simpelnya gini aja. Ferry kerja di perusahaan asuransi. Di perusahaan asuransi itu ada aturan buat karyawan nggak? Ya ada. Ada dong. Tujuannya perusahaan buat aturan buat karyawan apa? Supaya tertib, supaya perusahaan bisa punya performa yang bagus, supaya perusahaan bisa mendapatkan tujuan sesuai dengan visi dan misi perusahaan kan? Kan begitu. Apa bedanya dengan kita hidup di dunia? Sama aja. Kenapa Allah SWT menurunkan aturan? Ya supaya ada tujuan, supaya kita kembali ke Allah SWT dalam keadaan yang baik, ditempatkan di tempat yang baik. Kan kalau lu rajin kerja, prestasi lu banyak kan lu pasti dijadiin manajer, ada jenjangnya direktur dan segala macam kan. Itu tujuan perusahaan, jenjang yang disediakan untuk karyawan. Tapi ada aturannya. Lu kalau mau seperti direktur, lu harus rajin, lu harus berprestasi dan sebagainya. Ya gitu juga dalam Islam kurang lebih gitulah. Di sekolah juga begitu, di pemerintahan juga begitu, ada aturan-aturan. Dan yang aku rasain sih kayak apa, di Kristen konsep maksudnya patokan orang ini surga dan neraka itu nggak jelas bagi aku ya. Iya. Yang aku rasain ya. Iya. Untuk surga percaya terus. Ya percaya, tapi kalau bikin dosa terus gimana gitu kan? Nah itu karena ada konsep keselamatan yang dalam tanda kutip dipaksakan gitu. Kalau di Islam kan jelas nih. Ibaratnya ya udah semua ditimbang nanti. Iya. Ditimbang nanti. Nah, kan tinggal begini, ini ada konsep begini, Kristen ini ada konsep Islam begini. Kita sebagai orang yang bukan Kristen dan bukan Islam, memang kembali kepada keyakinan. Tetapi selain kepada keyakinan kan juga ada logika. Nah, di dalam membandingkan itu kan kita jangan hanya menggunakan perasaan, harus menggunakan logika juga. Yang mana yang fair gitu. Sekarang kalau lu bilang dengan lu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lu masuk surga. Di Kristen kan begitu. Kira-kira Hitler masuk surga enggak? Ini kalau dia percaya ya. Iya. Harusnya surga dong. Hitler Kristen loh. Hitler Kristen dan dia percaya Yesus Tuhan. Harusnya dengan rumusan seperti ini dia masuk surga apa masuk neraka. Terus makanya banyak jawaban yang aku dapat jawabannya dari Islam kok. Nah, dapat jawabannya semua dari keraguan aku dari dulu tuh, pertanyaan-pertanyaan muncul tuh nggak dapat jawaban apapun dari Kristen. Jawabannya ngambang gitu kan. Malah dapat jawaban yang pasti jelas itu dari Islam rata-rata. Sama berarti. Gue juga dulu begitu. Karena ketika kita masih beriman tapi begitu kita menggunakan akal, mentok. Ketika kita mentok, dikasih jawabannya apa? Imani saja. Ya kan, bertumbuh dalam iman. Baik bertanya artinya kamu tidak beriman. Gimana? Ujung-ujungnya gitu doang. Ujung-ujungnya begitu. Gitu. Bahkan sebenarnya aku selama ini juga udah sih ada dalam hati kok sebenarnya. Oke. Alhamdulillah. Selama ini udah sering banget sih ada dalam hati gitu. Cuman belum belajar sholatnya. Oke. Kalau macam belum. Nggak apa-apa. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah hanya bersyukur. Kenapa? Masih diberi kesempatan jadi orang beriman. Masih hidup. Gitu kan. Kalau ada orang mau beriman, dia belum sempat beriman dalam hatinya sendiri, terus kemudian dia nggak dikasih kesempatan, dia udah keburu mati, nah itu yang rugi. Sekarang Ferry udah sangat-sangat harus bersyukur, masih dikasih kesempatan menjadi orang beriman. Iya, sebenarnya kalau perbandingan Kristen sama Islam sih udah cukup banyak sih yang aku cari sih kok selama ini. Pas nonton video Kodondi juga udah cocok nih gitu loh. Ada tambah-tambahan kayak itu iblis berjasa apa segala macem. logika berpikir kan gitu loh. Tahu ya, di Islam juga yang saya meresap gitu ya dalam hati ya. Di Islam kita kan harus percaya namanya takdir mutlak. Kita kan nggak bisa milih mau lahir jadi orang Cina, setan lagi kan nggak bisa pilih kan. Tahu kita udah lahir jadi orang Cina, setan lagi gitu kan. Lagi marga gede. Nah itu yang di dalam Islam ada jawabannya, karena kita ada yang namanya takdir mutlak. Gitu. Kita udah ditakdirkan lahir di suku ras apa, bangsa apa, rezeki kita udah diukur, umur kita udah ditaker gitu-gitu. Itu jawabannya di Islam. Coba kalau di mohon maaf ya, di Kristen Tuhannya aja mengambil bentuk ras tertentu gitu. Nah, gue sebagai orang Cina kan ngiri, gue juga pengen punya Tuhan ras Cina gitu kan, ibaratnya gitu. Dan di Islam semua ras, semua suku menyembah Tuhan yang satu yang tidak mengambil ras tertentu. Di Islam Allah SWT sendiri udah bilang, berfirman maksudnya, Allah SWT menciptakan manusia dengan suku dan ras yang berbeda-beda. Tujuannya kan untuk apa? Saling mengenal, saling berta'aruf. Di Kristen kutukan. Banyak bahasa itu karena kutukan. Nah itu. Terus juga wanita melahirkan kutukan. Ya di konsep. Islam, di Islam malah ini kan malah dosa-dosanya ibaratnya anugerah lah, dosa-dosa dihapuskan. Betul. Kayak sakit juga kan. Di Islam kita kalau sakit malah kita bersyukur dosa-dosa kita lagi dibersihin. Makanya itu yang aku suka juga sih kalau di Islam tuh bener-bener memang aturannya ketat, tapi yang aku rasain Allah tuh ngasih banyak banget jalan kita untuk dapat pahala. Ya benar.
bener. Banyak banget jalannya ternyata. Dan sebenarnya sikap kita sebagai orang Islam, ketika kita mengetahui perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus mempelajari dulu perintah ini untuk apa, larangan ini untuk apa, gitu. Perintah ini mungkin nggak berat atau membebani kita atau buruk buat kita, kan nggak mungkin. Belum keluarga kan? Belum. Nanti kalau udah punya anak, pasti kan lu mau kasih aturan buat anak lu. Iya dong, anak kita, orang yang kita sayangi, kan kita harus kasih aturan supaya anak itu tidak celaka misalnya. Anak itu supaya nurut dengan kita, aturannya apa? Dikasih aturan. Jadi Islam juga gitu. Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada kita dikasih aturan. Nah kalau yang nggak dikasih aturan, terus kita hidupnya mau kemana gitu. Simpelnya gitu doang sebenarnya dalam Islam. Kalau ada orang yang melihat Islam agama yang ribet gitu, berarti dia nggak tahu tujuan perintah itu apa, tujuan larangan itu apa. Sesimpel itu sebenarnya. Berarti Allah ngasih aturan itu kan berarti supaya kita hidup bermasyarakat dengan cara yang baik dan benar gitu. Simpel kan sebenarnya. Aturan-aturan itu baca di Bible ada sebenarnya ada, tapi perjanjian lama, perjanjian baru sebagian gitu. Dulu jarang baca Bible kayaknya. Sering kok. Dulu sering. Tapi nggak full ya. Dulu kan waktu sekolah juga pengurus gereja, aktivis gereja. Oh gitu. Apa? Guru sekolah minggu bukan? Enggak sampai ikut sekolah, tapi aktivis lah, pokoknya sering banget lah, paduan suara apa segala macam, semua ikut lah. Dengan saya Ferry, sebelumnya agama Kristen, KTP Buddha, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Kamu udah muslim. Nah ini tolong tanda tangan di atas materai sama nama ya. KTP-nya saya pulangin. Ini pengen nangis kok ditahan-tahan. Aduh, saya juga terharu ini. Ferry udah tanggung jawab kita. Kalau ada apa-apa, ya udah tanggung jawab kita atau tanggung jawab umat Islam. Alhamdulillah, satu lagi warga keturunan Tionghoa yang masuk Islam setelah mempelajari perbandingan agama, tentu antara Kristen yang dianutnya dengan Islam yang baru saja diimaninya sebagai kebenaran ya. Jadi kita tahu bahwa warga keturunan Tionghoa itu gak gampang untuk masuk Islam, sahabat. Karena mereka sering diungkapkan oleh para mu'alaf bahwa mereka di keluarga besarnya udah didoktrin dari kecil bahwa Islam itu agama yang penuh dengan segala label negatif. Ya, anak-anak dibebaskan untuk memilih agama mana saja, terserah. Mau Kristen oke. Makanya jangan heran mereka di KTP bisa beragama Buddha karena itu agama warisan nenek moyangnya. Tapi secara ritual keagamaan mereka memilih Kristen. Dan yang penting bagi mereka jangan pilih Islam. Jadi silakan pilih agama apa saja asal bukan Islam. Begitu prinsip yang diajarkan orang tua ke anak-anaknya ya. Tapi Masya Allah ya, manusia itu punya sifat ingin tahu, udah pasti ya. Makin dilarang makin penasaran. Kenapa kok Islam diperlakukan beda sih ya? Ada apa dengan Islam? Mereka nggak suka Islam, ya. Tapi dasar tidak sukanya itu apa? Akhirnya mulai cari informasi tentang Islam. Benarkah seperti yang distigma negatif oleh orang-orang tuanya? Ternyata Islam tidak seperti yang disampaikan oleh kaum Islamofobia. Konsep teologinya Islam itu jelas. Konsep ritualnya jelas. Konsep peradabannya jelas. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Semua ada adabnya di Islam. Mulai dari hidup, mulai dari lahir sampai mati, semuanya ada konsep Islamnya. Konsep contoh yang jadi role modelnya pun juga jelas. Ada manusia pilihan, utusan Tuhan. Manusia pilihan itu kita sebut Nabi. Diutus untuk manusia. Manusia diutus untuk manusia. Kita sebut Rasul. Orangnya disebut Rasulullah atau utusan Allah. Pesan-pesan suci yang disampaikan disebut risalah. Ya, semacam kurirnya disebut Rasul, suratnya disebut risalah. Itulah Islam. Allah mengutus manusia untuk contoh bagi makhluk. Bukan Tuhan mengutus Tuhan untuk menjadi contoh manusia. Kenapa?
Karena antara manusia dan Tuhan itu beda spek. Mosok manusia mencontoh Tuhan. Manusia diutus untuk manusia untuk menjadi contoh wajar. Tapi Tuhan diutus kepada manusia untuk dicontoh manusia. Nah, itu tentu persoalan. Karena beda spek ya. Lalu mati dipersekusi oleh makhluk jadi tumbal penebusan dosa. Gegara Tuhan ya diutus untuk manusia. Menjadi manusia ya digebukin, dipersekusi jadi tumbal penebus dosa. Itu ajaran siapa? Ajaran kafir ya. Makanya banyak orang-orang Kristen yang sebelumnya kerjanya nyari bahan hujatan di kitab Muslim untuk dipakai menghujat Islam, malah akhirnya masuk Islam. Pendeta dan pastor masuk Islam dari awalnya nyari kesalahan Islam. Orang-orang Amerika dan Eropa akhirnya masuk Islam, rame-rame masuk Islam. Justru dari sebab banyaknya fobia Islam, terutama di pasca tragedi 11 September ya, WTC. Malah Islam menjadi agama paling cepat pertumbuhannya di dunia saat ini ya. Sedangkan di Kristen stagnan, malah cenderung menurun ya. Diperkirakan di tahun 2050 jumlah muslim melampaui jumlah Kristen. Dan diperkirakan sebentar lagi jumlah muslim terbesar di dunia itu bukan lagi di Indonesia, bukan lagi di Pakistan, tapi di India. Ya, siapa yang mengatakan seperti itu? Itu hasil riset. Silakan simak hasil riset Pew Research Center, lembaga riset internasional yang berpusat di Amerika Serikat. Ya, jadi itu sebuah fakta yang diteliti ya secara riset oleh lembaga yang juga sangat kredibel ya. Jadi Veritan ini menjadi salah satu bukti bagaimana Islam diterima pada akhirnya oleh orang-orang yang berpikir cerdas, berpikir menggunakan akal sehat, menggunakan logika sehatnya, bukan mengandalkan doktrin, dogma, apalagi modal imani saja. Itu saja sahabat, mudah-mudahan reaction kali ini memberikan informasi dan pencerahan. Terima kasih atas perhatiannya yang telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Barokallah. Bagi yang belum subscribe silakan klik subscribe, jadilah bagian dari gerakan melawan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.